Sekarang kita akan bahas mengenai indeks yang ada di dalam rumus molekul. Misalnya ada molekul dinyatakan rumusnya menjadi AX BY. Nah, yang dimaksud dengan indeks di sini adalah angka yang di sebelah kanan dari lambang unsur itu. Jadi X dan Y yang saya kasih warna kuning ini. Nah, indeks itu bilangannya di belakang atom dalam rumus suatu molekul. Itu menyatakan banyaknya masing-masing atom dalam satu molekul tersebut. Jadi kalau misalnya molekul AXBY ini sebanyak satu molekul, maka satu molekul tersebut terdiri dari atom A sebanyak X dan atom B sebanyak Y. Perbandingan dari indeks itu yaitu X dibanding Y dalam kasus ini adalah menyatakan perbandingan banyaknya atom-atom yang menyusun molekul. Karena menyatakan perbandingan banyaknya atom-atom, maka juga bisa menyatakan perbandingan mol masing-masing atom. Akan tetapi harus dipastikan bahwa perbandingan mol ini bukan merupakan perbandingan massa. Jadi bukan perbandingan massa A dibanding massa B. X dibanding Y merupakan perbandingan mol dan menyatakan perbandingan banyaknya atom-atom A bandingkan atom B. Contoh di dalam H2O. Dalam satu molekul H2O ada atom H sebanyak 2 dan atom O sebanyak 1. Sehingga kalau H2O ini ada sebanyak 1 mol, maka di dalamnya ada 2 mol H, kemudian ada 1 mol O. Nah, itu berapa gram? Nah, kalau 1 mol kemudian H kalau 1 mol ya dinyatakan gram dikalikan dengan AR-nya 1, tapi ada sebanyak 2 berarti 2 kali 1 sama dengan 2 gram. O-nya ada 1, kalau mau dijadikan gram berarti 1 kali AR-nya yaitu sama dengan 16 gram. Contoh soal. Dalam 3 buah molekul Fe2O3, AR-nya diketahui masing-masing, hitunglah A banyaknya atom Fe, B perbandingan mol Fe dibanding O, dan C perbandingan massa Fe dibanding O. Ini dari rumus molekul ini Fe2O3 artinya satu molekul Fe2O3 mengandung Fe sebanyak 2 dan atom O sebanyak 3. Jadi kalau satu molekul itu Fe-nya 2, lah kalau 3 berarti berapa? Ya 3 kali 2 sama dengan 6. Itu aja. Jadi berapa banyaknya atom Fe? Sudah. Jawab 6. Beres. Sekarang, berapa perbandingan mol Fe dibanding O? Itu bisa kita lihat dari rumus molekul bahwa angka ini, indeks ini kan mewakili perbandingan jumlah atom, jumlahnya. Nah, jumlah atom kan juga mewakili jumlah mol. Berarti kalau ditanya berapa perbandingan mol Fe dibanding O, ya 2 dibanding 3. Oke, sudah ketemu. 2 dibanding 3. Sekarang, perbandingan massa Fe dibanding O. Nah, perbandingan massa Fe, kalau angka ini adalah perbandingan mol, tinggal kalau pengen jadi perbandingan massa, tinggal molnya dikalikan dengan AR-nya masing-masing. Jadi kalau mol Fe dibanding O itu sama dengan 2 dibanding 3, berarti kalau gramnya atau massa Fe dibanding O berarti sama dengan 2 kali AR-nya 56 dibanding dengan 3 kali miliknya O, AR-nya 16. Jadi sama dengan 112 dibanding 48. Begini. Oke ya, udah ya. Sekarang kita teruskan dengan rumus nyawa dan rumus empiris. Nah, yang dimaksud dengan rumus empiris itu rumus perbandingan terkecil. Tidak boleh pecahan ya, dari bilangan indeks-indeksnya. Contoh, glukosa itu rumusnya adalah C6H12O. Maka rumus empiris glukosa ya ini disederhanakan. Bilangan ini disederhanakan, bagi 6 semua ini ketemu 1, 2, 1 sehingga rumus empiris dari glukosa itu adalah CH2O. Sedangkan rumus molekul itu adalah rumus zat yang sebenarnya. Contoh, gas etana mempunyai rumus molekul C2H6. Nah, ini adalah rumus sebenarnya.
Tapi kalau ditanya bagaimana rumus empirisnya, ya disederhanakan. Jadi CH3 karena C2 sama H6 ini angka 2 dan 6 kalau disederhanakan dibagi 2, ini ketemu 1, ini ketemu 3 sehingga jadi CH3. Lalu hubungan antara Re dan Rm itu bagaimana? Kalau misalnya rumus empiris dari suatu molekul itu dinyatakan AXBY, maka rumus empirisnya adalah Re dikalikan dengan bilangan tertentu, bilangan bulat. Jadi AXBY nanti dikalikan dengan N. Contoh soal, suatu senyawa karbon mempunyai rumus empiris sama dengan C2H4O. Jika MR senyawa tersebut sama dengan 88, tentukan Rm-nya. Rumus molekul sama dengan rumus empiris nanti dikalikan dengan N. Dengan demikian MR-nya tentu sama dengan jumlah AR nanti dikalikan dengan N. MR-nya diketahui 88. Nah, jumlah AR-nya berapa? Ya jumlah dari semua yang ada di sini. C itu 12, berarti 12 kali 2. 2 kali 12 ditambah hanya 4, berarti 4 kali 1 ditambah 1 kali 16 miliknya O. Semua ini nanti dikalikan dengan N. Kalau kita hitung ini 24, kemudian ini 4 ditambah 16 berarti ketemunya adalah 44 dikalikan N, sehingga N sama dengan 2. Kalau begitu N dimasukkan sini, diisi dengan 2, rumus molekulnya jadi apa? Rumus molekul sama dengan C2H4O, semuanya nanti dikalikan dengan 2, berarti sama dengan C4H8O2. Oke. Contoh soal lagi. Pembakaran sempurna suatu senyawa hidrokarbon menghasilkan 14,67 gram CO2 dan 9 gram H2O. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul jika MR zat tersebut adalah 30. Kita cari dulu berapa perbandingan mol C dan molnya H. Untuk mencari rumus empiris kan molnya C sama H. Kita harus cari. Nah, perbandingan mol itu bisa kita cari dari perbandingan dari masanya. Oke, sekarang kita cari dulu berapa sih masanya C di sini. Kita cari dulu. Jawab. Gramnya C, masanya C sama dengan berapa? Ya, C-nya ini 1, berarti 1 kali AR-nya 12, berarti 1 kali 12 per MR-nya CO2 12 ditambah 32 berarti 44 dikalikan 14,67 gram. Ini kalau kita hitung 4 gram. Terus berapa gramnya H atau masanya H dari sini? Hanya ada 2, berarti 2 kali AR-nya H. AR-nya H lah 1 kalikan 2, AR-nya H1 ada sebanyak 2, berarti 2 kali 1 per MR-nya. MR-nya 2 tambah 16, 18 dikalikan masanya H2O 9 gram. Oke, sama dengan berapa? Coret-coret, ini 2 berarti 1 gram. Nah, sekarang perbandingan mol. Kalau gramnya C sama gram H sekian, berarti mol C dibanding molnya H itu sama dengan berapa? Berarti gramnya harus dibagi dengan AR-nya 4/12 dibagi 1 dibagi 1. H 1 gram, AR-nya 1. Berarti sama dengan berapa? Ini 1/3 dibanding 1/1, atau sama dengan kalau dikalikan 3, ini jadi 1, ini dikalikan 3 jadi 3. Nah, karena perbandingan mol dari C banding H adalah 1 banding 3, maka dari sini kita ketahui, kita dapati rumus empirisnya berarti sama dengan CH3. Oke, ketemu rumus empirisnya. Yang ditanyakan juga adalah MR-nya. Rumus molekul kok MR, rumus molekulnya ya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya
rumus molekul itu adalah rumus empiris dikalikan N. Sehingga MR-nya nanti sama dengan ini beratnya masing-masing dikalikan N. Jadi Rm itu sama dengan ReN. Berarti dalam hal ini kita punya CH3 sebanyak N. Nah, kalau MR-nya diketahui sama dengan 30, itu 30 itu miliknya siapa? Miliknya molekul ini. Berarti 30 itu sama dengan CH3 itu sendiri beratnya berapa? 12 ditambah 3 kali 1 berarti 15. Oke, 12 ditambah 3 kali 1 ya. Ini dikalikan N. Inilah ya 15 toh. 15N. Maka N-nya sama dengan 2. Kalau N-nya sama dengan 2, ini 2, berarti rumus molekulnya Rm-nya sama dengan C-nya. Ini 2, 1 kali 2 berarti C2, H-nya 2 kali 3 berarti H6. Oke, nah selesai. Contoh soal lagi, zat murni oksida besi mengandung 28 gram Fe dan 12 gram O. Tentukan rumus oksida besi tersebut. Sekarang kita akan mencari rumus oksida. Kalau misalnya kita tulis rumus oksida itu adalah Fe, ini X, ini O, kemudian Y, berarti kita sebenarnya tinggal mencari perbandingan antara X sama Y. Nah, ini adalah perbandingan mol, X dan Y ini adalah perbandingan mol. Jadi kita cukup mengubah data massa menjadi mol. Nah, Fe-nya berapa? Fe-nya sama dengan 28 gram. Kalau jadi mol berarti dibagi dengan AR-nya 28 per 56 sama dengan setengah mol. Kemudian O-nya sama dengan 12 gram berarti sama dengan 12 per 16 bagi 4 berarti ketemu sama dengan 3 per 4 mol. Nah, dari sini maka Fe dibanding O molnya adalah sama dengan setengah dibanding 3 per 4. Nah, jadikan per 4 pelajaran SD, dikalikan 4 ketemu 2, dikalikan 4 ketemu 3. Jadi perbandingan antara Fe dan O, perbandingan molnya adalah 2:3, sehingga kita tahu rumus oksidanya berarti adalah Fe2O3. Oke.